Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ikan Rahmi. Saya seorang pengajar bahasa Inggris di SMP Islam Mambaul Ulum yang berlokasi di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, wilayah Jawa Timur. Jika Anda mengenal Wali Sembilan atau yang biasa disebut Wali Songo, nah, dua di antaranya berada di Kabupaten Gresik. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim dan yang kedua adalah Sunan Giri. Nah, lokasi sekolah kami berada di wilayah yang cukup dekat sekali dengan makam Sunan Giri. Di awal tadi adalah gambaran bagaimana kegiatan pembelajaran siswa di sekolah jauh sebelum pandemi COVID melanda dunia. Sampai saat ini, ketika pandemi COVID masih berlangsung dan kita masih belum bisa memperkirakan kapan akan berakhir, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, yaitu bagi siswa, mereka melakukan learning from home atau belajar dari rumah, dan untuk para guru diberlakukan work from home atau lebih tepatnya teaching from home, mengajar dari rumah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyarankan semua untuk memanfaatkan teknologi yang ada beserta perangkat-perangkatnya atau aplikasi yang ada untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana saya melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah untuk siswa menggunakan beberapa perangkat teknologi atau aplikasi yang cukup membantu di saat pandemi COVID-19 ini melanda kita. Apa saja yang akan saya gunakan? Google, Facebook, WhatsApp, YouTube, aplikasi kamus atau dictionary berbahasa Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris, dan tentu saja yang paling menarik adalah produk dari Pusdatin Kemdikbud, yaitu Rumah Belajar. Pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran tentang Professions and Building dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Apa saja sintaks dari model pembelajaran PJBL, Project Based Learning? Ya, sintaks PJBL ada 5. Yang pertama, start with essential questions. Penentuan pertanyaan mendasar tentang proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, design a plan for the project. Mendesain perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga, create a schedule, yaitu penyusunan jadwal kegiatan mulai dari awal sampai akhir proyek tersebut. Yang keempat adalah monitor the students and the progress of the project. Memonitor peserta didik, hasil kerjanya, dan kemajuan proyek yang dilakukan. Yang kelima adalah assess the outcome, menguji hasil proyek yang dilaksanakan selama ini. Di sini adalah sintaks yang harus dilalui ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Di sini kita harus mempersiapkan tentang apa saja yang berhubungan dengan sintaksnya. Nah, untuk kegiatan ini kita sampaikan kepada siswa pada sintaks yang kedua, yaitu design a plan for the project. Di sini saya memaparkan apa saja sih yang akan dilakukan oleh siswa selama kegiatan PJBL ini. Jadi di sini ada judul proyeknya apa, kemudian rules atau aturan mainnya bagaimana, apa saja target yang harus dicapai oleh siswa, keterampilan apa saja yang harus mereka kuasai ketika mereka belajar dalam model pembelajaran ini atau dalam materi Professions and Building ini. Kemudian
Masuk juga di kegiatan pada sintaks yang ketiga, yaitu create a schedule, menyusun jadwal. Di sini ada penjadwalan dari setiap aktivitas, mulai dari sintaks yang pertama hingga sintaks yang terakhir, yaitu assess the outcome atau menguji hasil dari proyek yang sudah mereka laksanakan. Yang keempat adalah monitor the students and the progress of the project. Di sini guru memonitor bagaimana pekerjaan siswa selama kegiatan proyek. Kemudian yang kelima adalah assess the outcome. Di sini kita akan menguji hasil proyek yang dihasilkan siswa selama ini bagaimana, apakah sudah atau belum, apakah berhasil ataukah tidak. Berbicara, mempraktekkan hasil bermain game tentang professions and buildings yang sudah saya beri guidingnya, saya beri arahannya melalui YouTube ataupun Facebook dan juga grup-grup kelas, yang mana game ini harus dimainkan bersama anggota keluarganya, bisa ayahnya, ibunya, kakak, adik, atau anggota keluarga yang lain. Di sini mereka dituntut kemampuannya untuk bisa mengekspresikan tentang professions dan building sesuai dengan pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Hidayatul Fitria, kelas 7E. Saya bersekolah di SMP Islaman Baul Ulum, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selama pandemi COVID-19, saya dan teman-teman tidak lagi belajar di sekolah. Kami belajar dari rumah secara online. Untuk mewujudkan pembelajaran kami disarankan untuk belajar mandiri menggunakan aplikasi online dengan arahan dari guru kami. Salah satunya yaitu portal Rumah Belajar dari Putdastin Kementerian Pendidikan. Melalui portal Rumah Belajar, saya mendapatkan penjelasan pembelajaran yang diarahkan oleh guru saya. Walaupun kami tidak bertemu muka, banyak fitur Rumah Belajar yang membuat saya tidak bosan untuk belajar walaupun dari rumah. Ada fitur sumber belajar, yaitu kelas mata, bank soal, dan laboratorium maya. Ayo teman-teman yang belum mencoba, mari kita manfaatkan Rumah Belajar sebagai sumber belajar di masa pandemi COVID-19. Kamu bisa mendapatkan aplikasinya di Play Store atau search https://belajar.kemdikbud.go.id. Belajar asik, ya Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Selamat sore Jessica. Saya, orang tua Refli, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan kepada anak saya Refli. Untuk pembelajaran WIK, saya rasa sudah cukup bagus. Mudah-mudahan besok bisa ditingkatkan lagi, biar anak saya Refli bisa bertambah wawasannya dan dapat mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Sekian dan terima kasih Jessica. Selamat sore. Itulah tadi pengalaman kegiatan pembelajaran saya secara online selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan teknologi dan beberapa aplikasi yang diterapkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi Professions and Building menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Dan tentu saja juga dengan bantuan Rumah Belajar sebagai salah satu sumber pembelajaran siswa. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya atas pengalaman kegiatan pembelajaran saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pihak sekolah, kepala sekolah, seluruh guru dan staf, dan juga keluarga saya yang turut mendukung adanya video ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada
beberapa siswa saya yang mau saya ajak untuk berdiskusi dan menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Belajar jadi lebih menarik dan mengasyikkan ya di rumah belajar. Rumah belajar? Belajar di mana saja? Kapan saja? Dengan siapa saja?